ada sisi positif juga dari yang K15C-nya itu. K15C itu bisa menghasilkan efisiensi yang juga lebih baik dan perpindahan transmisinya yang 6 percepatan itu lebih halus. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Kembali lagi bersama kami, Reza Rever. Beberapa waktu lalu kami pernah membahas soal kemungkinan perubahan pada XL7 facelift, yang mana kami bilang bahwa akan beberapa fitur yang ada di India kami sangat mengharapkan sekali bisa masuk ke Indonesia. Nah, tapi kali ini kami akan membahas soal salah satu fitur yang mungkin bisa jadi pilihan untuk kalian masuk ke Indonesia, yaitu adalah mesinnya. Karena secara spesifikasi atau kalau secara on paper, mesin yang di India ini sangat menggiurkan sekali. Bayangin aja, spesifikasinya dia versi advance dari mesin yang sudah ada di XL7 ini. Kalau di XL7 ini K15B, di India namanya K15C dengan teknologi dual jet dan tetap menggunakan teknologi mild hybrid. Dan kalau di Indonesia ini K15B digabungkan dengan transmisi 4 percepatan untuk otomatisnya, di India sana digabungkan dengan 6 percepatan otomatis dengan pedal shift. Menarik banget kan? Tapi kami akan memberitahu kenapa meskipun di India menggunakan K15C untuk pada varian All New R3 Hybrid dan juga SL6 Hybrid, tapi ketika R3 Hybrid di Indonesia launching, malah tetap menggunakan K15B dengan transmisi 4 percepatannya yang masih sama dengan yang sebelum facelift. Padahal 6 percepatan kan lebih menarik. So ini dia CVT Talk Show mesin XL7 terbaru. Ya, XL7 atau XL6 yang sudah ada di India, tadi kami bilang bahwa menggunakan mesin yang berbeda. Ya, XL6 yang di India atau versi XL7-nya India itu ya, dia menggunakan mesin mild hybrid yang berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia dia menggunakan K15B yang diberikan tambahan atau imbuhan sistem mild hybrid atau dengan tambahan baterai 12 volt atau 6Ah. Bisa menunjang efisiensi dan juga menunjang performa sedikit ya, walaupun dari 0 sampai 40 km per jam saja, tambahan listrik torsi gitu ya. Tapi yang di India, dia menggunakan K15C, gabungkan terhadap transmisi yang sudah dilengkapi dengan transmisi 6 percepatan yang sudah ada pedal shift. Sebenarnya kalau secara spesifikasi kayaknya keren banget itu ya. Sama-sama 1500 cc, dia K15C, dan teknologinya sudah baru, dual jet engine, tambah lagi dengan mild hybridnya. Tapi di India sana, turns out, meskipun dengan segala luar biasanya itu, dia malah memiliki sedikit kelemahan pada bagian performa. Karena performa yang ada di India, yang K15C itu, yang ada di R3 Hybrid di sana, dan juga XL6 di sana, itu ternyata menghasilkan performa yang cukup kurang menurut kami. Karena setelah dites oleh Autocar India, kami meng-quote mereka ya, mereka mengetes XL6 dengan versi K15C dengan transmisi 6 percepatannya itu, figur 0-100 hanya mampu dituntaskan dalam waktu 15 detikan saja. Yes, itu jauh di bawah dari XL7 yang sudah ada di Indonesia yang pernah kami tes ini, yang masih tanpa mild hybrid saja, kami pernah tes 0-100 di 12,7. Ada sedikit gap hingga hampir 3 detik lebih, sehingga kok malah penurunan. Mungkin itu yang membuat Suzuki sepertinya untuk yang versi R3 Hybrid memilih tetap menggunakan K15B meskipun dengan imbuhan mild hybrid yang sama dengan yang ada di India. Tapi basic mesinnya tuh tetap yang K15B. Tapi memang sih ada sisi positif juga dari yang K15C-nya itu. K15C itu bisa menghasilkan efisiensi yang juga lebih baik dan perpindahan transmisinya yang 6 percepatan itu lebih halus. Sepertinya memang fokus dari yang di India sana lebih ke fokus ke full efisiensi, karena efisiensi bahan bakar di sana itu sangat penting sekali karena harga BBM di sana itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan Indonesia.
Kalian lihat saja sendiri. Jadi wajar mungkin riset yang diperuntukkan untuk di India lebih fokus untuk ke mesin yang lebih fokus efisiensi dibandingkan dengan performa. Sedangkan kalau di Indonesia, meskipun si R3 juga tetap efisien ya, tapi ya performa sama efisiensi harus ketemu di tengah gitu. Jangan lebih terlalu condong ke arah efisiensi seperti layaknya di India. Wajar, makanya untuk yang Indonesia R3 Hybrid juga tetap pakai K15B dengan imbuhan mild hybrid. Dan sepertinya untuk versi XL7 nanti yang facelift juga, mesin K15B dengan imbuhan mild hybrid akan tetap sama untuk versi XL7 faceliftnya nanti. Dengan pastinya peningkatan pada performa dan juga peningkatan pada efisiensinya. Kita lihat aja di R3, kami sudah pernah tes adu irit R3 biasa yang belum hybrid ya, belum mild hybrid dengan yang hybrid. Perbedaannya sampai 4,5 km per liter. Waktu itu kami tes dari kemacetan Jakarta hingga sampai puncak. Itu kita cek secara full to full, yang varian hybrid memang jauh lebih efisien dibandingkan dengan yang non hybrid. Namun performa juga sudah kami tes. Di R3 yang hybrid meningkat jadi 11,7 detik. Meningkat 0,3 detik, which is bagus. Karena kalau yang di India, selain akselerasi memang turun, itu juga memang dikarenakan K15C yang di India, spesifikasinya juga menurun. Dia hanya 103 PS jadinya, dan torsinya juga hanya di 136 PS. Sedangkan yang K15B itu masih di 104 PS atau 105 PS, dan torsinya di 138 Nm. Jadi secara performa wajar yang K15B juga jauh lebih baik, walaupun tidak seefisien yang di XL7 sana atau XL6 di sana. Karena memang kalau yang kami tes di sini, rute kombinasi atau rute dalam kota bercampur dengan tol, kami mendapatkan 18,2 km per liter untuk rata-ratanya si all new R3 Hybrid kami tes. Sedangkan kalau yang di India, kami cek dia bisa mencapai 20,79 km per liter. Jadi memang sedikit lebih baik, slightly better, tapi memang performa juga sedikit di bawah mesin K15B di Indonesia. Jadi wajar mungkin kayaknya XL7 yang ada di Indonesia pastinya akan tetap menggunakan mesin yang sama dengan yang sudah digunakan di R3 Hybrid terlebih dahulu. Tapi kalau kalian masih seneng banget nih tanpa embel-embel hybrid, XL7 punya banyak banget positif. XL7 yang masih dijual di Indonesia punya banyak banget poin positif yang bisa kalian tetap pilih sebelum faceliftnya nanti keluar. Apa aja itu? Yes, memang umur dari XL7 ini sudah hampir 3 tahun, yang mana artinya dia sudah semakin dekat dengan generasi faceliftnya. Tapi yang generasi pre-facelift ini menurut kami masih tetap menawarkan value yang sangat baik dan beberapa fitur-fitur yang cukup menarik untuk dilihat. Mulai dari seperti ya tampilannya yang beda, dan kami lihat banyak di komen-komen ketika kami membahas soal yang facelift, masih banyak yang lebih suka dengan tampilan XL7 yang seperti ini. Jadi menarik banget ya. Memang sih XL7 ini kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya lebih niat merubah dari tampang MPV mereka ke crossovernya mereka, dari R3 ke XL7 dibandingkan misalnya Expander sama Expander Cross gitu ya. Apalagi fitur yang ditawarkan juga menarik banget, seperti lampu yang sudah LED reflektor di RL, terus juga dia sudah dilengkapi dengan auto climate control yang proper. Di Indonesia hampir jarang banget di kelas ini yang auto climate controlnya proper dengan mode penyamburan segala macamnya, jarang yang proper. Mirroring itu jarang juga. Terus juga dengan apalagi yang varian Alpha sudah mendapatkan spion DVR-nya atau smart e-mirror-nya. Jujur menurut kami smart e-mirror-nya ini awal-awal kami pikir hanya gimmick saja, apalagi bentuknya sangat aftermarket ya. Ketika kami pakai long term dan sering kami review, ternyata ada satu hal yang sangat membantu, dua hal bahkan yang sangat membantu. Pertama, yaitu ketika di malam hari ada sorotan cahaya dari belakang gitu ya, dari mobil yang mengikuti kita dari belakang, kita nggak akan kesilauan karena memang dia sudah bisa mengontrol cahaya dengan sendirinya melalui kamera yang ada di belakang. Lalu yang kedua, dia juga sudah punya fitur kamera untuk ke depan. Jadi mobil ini dia kan ada moncongnya juga memang lebih jauh, dan tipikal mobil-mobil atau crossover zaman sekarang tidak seperti SUV zaman dulu yang mana hoodnya gede banget gitu ya. Ini hoodnya memang agak, walaupun lebih besar daripada R3, tapi dia memang sedikit tetap lebih turun. Nah, dengan adanya fitur yang ada di spion itu dan ada kamera yang untuk ke depan, bahkan dari kamera yang kita punya itu kita bisa mengukur kira-kira ujung dari mobilnya. Jadi ini nice banget sih, bisa memiliki fitur itu, jadi membantu kita misalnya untuk parkir dan segala macamnya.
Dan tambah lagi XL7 sisanya seperti misalnya kelengkapan-kelengkapannya seperti MID, Twitter yang tidak dimiliki sama si R3, value-nya lebih baik, dan juga half leather seats-nya untuk varian beta ke atas, dan kepraktisannya masih belum ada lawannya hingga saat ini, masih tetap low SUV dengan kepraktisan terbaik, legroom terbaik. Jadi memang XL7 masih tetap menawarkan fitur-fitur dan value for money yang sangat baik. Apalagi seperti biasa, Suzuki tetap memiliki promo yang sangat menarik banget. XL7 yang pre-facelift ini yang menuju akhir tahunnya ini memiliki promo yang sangat luar biasa. Kalau kalian pengen membeli mobil ini secara cash, mereka aja punya diskon. Biasanya brand-brand lain kalau belinya cash tuh nggak dikasih diskon. Mobil ini diberikan diskon. Beli cash dapat diskon sampai 40 juta, luar biasa banget. Udah gitu kalau kalian mau beli secara cicilan, DP-nya mulai dari 7 jutaan aja. Dan promo-promo lainnya seperti misalnya e-tol 1 juta dan tambahan aksesoris untuk varian-varian Beta dan Zeta. Aksesorisnya mulai dari spoiler lah, talang air, semuanya ada. Jadi kalian bisa nego sendiri sama salesnya. Dan tambah lagi dia juga cicilannya sampai ada yang promo 0%. Jadi menarik banget kan, selain fitur-fitur yang ditawarkan, juga promo-promo yang ditawarkan, itu menarik semuanya. Jadi hubungin aja, kalau kalian tertarik nih sama XL7 yang pre-facelift ini, kalian hubungi aja Mas Larry, langsung dari linknya aja di deskripsi. Jadi langsung bisa menuju nomornya, jadi promonya sangat luar biasa banget. Oke CVTs, itu aja kita bahas soal kemungkinan mesin terbaru untuk si XL7 ini. Memang di India menggunakan K15C, tapi menurut kami di Indonesia akan tetap menggunakan K15B dengan imbuhan teknologi mild hybrid dan tambahan-tambahan fitur yang sudah pernah kami bahas sebelumnya. Ya mudah-mudahan yang kami paling pengen sih sebenarnya masuk ke Indonesia, ventilated seats, cruise control, dan juga pastinya Suzuki Connect ya, itu bagus banget, itu udah setara sama misalnya kelas-kelas kayak Stargazer dan juga kereta, itu keren banget kalau Suzuki Connect bisa masuk ke Indonesia. Oke CVTs, terima kasih nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kalau kalian tertarik untuk membeli mobil baru, kalian bisa cek aja website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana banyak banget pilihan mobil terbaru dan pastinya harganya bersaing banget. Dan kami bantu potongan indennya kalau bagi mobil yang indennya agak lama. Oke CVTs, kami Reza Rever, kami pamit undur diri.